inside your head. Marc Marquez juarai sprint race MotoGP seri Hungaria 2025 yang berlangsung di sirkuit baru, Balaton Park, menghadirkan cerita luar biasa. Marc Marquez, pembalap andalan Ducati, kembali menunjukkan dominasinya. Seakan tanpa kesulitan berarti, ia sukses keluar sebagai juara, membuat banyak pihak kagum, terutama manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Sejak sesi kualifikasi, Marquez memang sudah memberi sinyal kuat bahwa dirinya akan jadi ancaman serius di trek anyar ini. Dengan gaya balap yang penuh keberanian dan insting tajam, ia merebut posisi start terdepan. Bagi Marquez, start dari pole position di sirkuit baru tentu menjadi keuntungan besar, tapi tetap saja bukan jaminan mudah. Sirkuit Balaton Park sendiri terkenal menuntut ketelitian karena layout yang teknis dan sempit dengan tikungan kombinasi cepat lambat. Namun begitu lampu start padam, Marquez langsung mengunci balapan. Start mulus membuatnya meninggalkan lawan-lawannya. Meski beberapa pembalap mencoba menempel, termasuk Fabio Di Giannantonio yang mengendarai motor Ducati satelit, Marquez terlihat begitu percaya diri menjaga ritme. Seiring berjalannya lap, banyak drama terjadi di belakangnya. Beberapa pembalap bahkan harus terjatuh karena sulitnya mengendalikan motor di lintasan yang masih baru digunakan. Yang menarik, Marquez seolah sama sekali tak terganggu dengan kekacauan di belakang. Fokusnya tak pernah goyah. Lap demi lap ia jaga dengan presisi, membuat jarak aman dari Di Giannantonio yang berada di posisi kedua. Frankie Morbidelli juga ikut tampil konsisten, hingga akhirnya menyegal podium ketiga, tetapi tetap tak mampu mengancam dominasi Marquez. Cara dia menguasai sirkuit ini sungguh luar biasa. Balapan ini tidak mudah karena sirkuit baru selalu menyimpan tantangan, apalagi grip lintasan masih belum stabil. Tetapi Marquez membuktikan dirinya pembalap spesial. Dia cepat belajar, cepat beradaptasi, dan membaca setiap detail lintasan dengan sangat cerdas, ujar Gigi Dall'Igna, manajer Ducati Corse dengan nada penuh kekaguman. Ucapan Dall'Igna memang masuk akal. Bagi banyak pembalap, Balaton Park adalah teka-teki besar. Belum ada data historis, belum ada pengalaman panjang, sehingga semuanya harus dipelajari dari nol. Tetapi Marquez, dengan insting balap luar biasanya, seolah mampu memetakan karakter sirkuit hanya dalam hitungan lap. Hal inilah yang membuatnya bisa tampil begitu dominan. Sementara itu, Marquez sendiri terlihat tenang usai meraih kemenangan. Tidak ada selebrasi berlebihan, seolah kemenangan ini hanyalah langkah kecil dari misi besar di musim debutnya bersama Ducati. Balapan ini sulit bagi banyak pembalap, tapi bagi saya kuncinya adalah adaptasi cepat. Saya tahu Balaton Park punya karakter unik, jadi saya berusaha memahami jalurnya sejak latihan. Saat sprint race dimulai, saya sudah punya gambaran jelas bagaimana harus mengelola ritme. Itulah kunci saya, ungkap Marquez seusai balapan. Para penonton yang memadati tribun Balaton Park pun terkesima melihat performa sang juara dunia 8 kali itu. Mereka bersorak setiap kali Marquez melintas dengan jarak aman di depan. Bagi sebagian besar fans, kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marquez bukan hanya cepat di sirkuit-sirkuit klasik, tapi juga mampu menaklukkan trek baru dengan mudah. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin menegaskan statusnya sebagai pembalap paling berbahaya di musim 2025. Ia tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga mental. Saat banyak lawan terguncang oleh tekanan sirkuit baru, ia justru tampil seperti predator yang tahu persis kapan harus menyerang dan kapan harus mengendalikan situasi. Sprint race Hungaria mungkin hanya berdurasi singkat, tetapi pesan yang ditinggalkan sangat besar. Marc Marquez tidak hanya menang, ia juga mengirim sinyal keras bahwa dimanapun, kapanpun, dan di trek seperti apapun, dirinya akan selalu jadi lawan yang paling sulit ditaklukkan. Bagi Ducati, kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa keputusan merekrut Marquez adalah langkah emas. Bagi lawan-lawannya, hasil ini menjadi peringatan bahwa musim 2025 bisa saja sepenuhnya berada di bayang-bayang dominasi Marc Marquez. Marc Marquez langsung menggebrak di sirkuit Balaton Park, manajer Ducati tak percaya kecepatan adaptasi sang juara. Debut MotoGP di sirkuit baru Balaton Park, Hungaria, musim 2025 langsung diwarnai kejutan besar. Di sesi latihan bebas pertama, Free Practice One, semua mata tertuju pada sosok Marc Marquez. Pembalap Ducati itu seolah menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya mampu beradaptasi cepat dengan lintasan yang benar-benar baru, namun juga mampu menguasai dengan penuh percaya diri, hingga keluar sebagai pembalap tercepat.
Sesi FP1 ini bukanlah sesi latihan biasa. Balaton Park baru pertama kali masuk kalender MotoGP, sehingga seluruh pembalap dan tim sama-sama memulai dari titik nol tanpa data yang mendalam mengenai karakter lintasan. Hampir seluruh rider mengalami kesulitan besar. Ada yang salah perhitungan ketika masuk tikungan, ada yang kehilangan grip di permukaan aspal yang masih muda, bahkan beberapa di antaranya terjatuh akibat terlalu memaksakan diri. Situasi semakin diperparah dengan kondisi lintasan yang masih menyisakan debu serta daya cengkeram ban yang belum maksimal. Namun, di tengah kesulitan itu, Marc Marquez menunjukkan kelasnya. Tidak langsung tancap gas sejak awal, Marquez memulai sesi dengan penuh kehati-hatian. Lap demi lap ia gunakan untuk membaca detail aspal, titik pengereman, hingga arah angin yang bisa memengaruhi stabilitas motor. Feeling balapnya yang tajam, sesuatu yang sering disebut sebagai insting alami, perlahan membawa Marquez naik ke posisi terdepan. Hingga akhirnya, menjelang akhir sesi, ia mencatatkan waktu terbaik dan tak mampu diganggu-gugat oleh pembalap lain. Momen ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, termasuk bos Ducati, Gigi Dalinya. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman puluhan tahun mengatur strategi, Dalinya paham betul bahwa adaptasi di sirkuit baru bukan perkara mudah, bahkan bagi pembalap sekelas Marc Marquez sekalipun. Namun apa yang ditunjukkan Marquez di Balaton Park membuat dirinya terkesima. Jujur, saya tidak percaya dia bisa secepat itu di hari pertama. Kami semua tahu Marc adalah pembalap yang punya keistimewaan, tetapi adaptasi di lintasan yang benar-benar baru biasanya membutuhkan waktu lebih panjang. Apa yang ia lakukan di sesi ini sungguh luar biasa. Sebagai manajer, saya tidak hanya bangga, tetapi juga semakin yakin bahwa kami punya pembalap yang tepat untuk menghadapi musim yang sangat panjang ini, ujar Dalinya dengan wajah penuh campuran antara terkejut dan kagum. Yang membuat cerita ini semakin emosional adalah kontras antara Marquez dan para rivalnya. Beberapa pembalap muda terlihat gugup, kehilangan konsistensi, bahkan ada yang harus ditanduk keluar setelah crash keras. Sementara itu, Marquez, dengan pengalaman serta kecerdasannya di lintasan, justru tampil lebih tenang. Ia tidak terpancing untuk memaksa sejak awal, melainkan menunggu saat yang tepat untuk benar-benar menekan motor Ducati GP25 miliknya. Hasilnya, sebuah catatan waktu yang membuat semua orang terdiam. Sesi FP1 di Balaton Park ini akhirnya menjadi gambaran betapa besarnya ancaman Marc Marquez di musim 2025. Jika di sirkuit baru yang benar-benar asing ia mampu langsung tampil tercepat, apa yang bisa dilakukan ketika kalender kembali ke lintasan-lintasan yang sudah akrab dengannya? Pertanyaan itu kini menghantui para pesaing, terutama Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, yang sejauh ini dianggap sebagai penantang serius perebutan gelar juara dunia. Selain menjadi penegas kualitas pribadi Marc Marquez, hasil ini juga memberi dorongan moral besar bagi Ducati. Mereka tidak hanya melihat data teknis, tetapi juga melihat bagaimana seorang pembalap bisa memberikan kepercayaan diri bagi seluruh tim. Di paddock Ducati, suasana penuh kebanggaan terlihat jelas, meski ada juga sedikit rasa tidak percaya dengan betapa cepatnya Marquez menjinakkan sirkuit Balaton Park. Di luar itu semua, sesi ini juga memberi pelajaran berharga bagi para penonton dan penggemar MotoGP. Balapan bukan hanya tentang siapa yang paling kencang, tetapi juga tentang siapa yang paling cepat memahami situasi, membaca perubahan, dan menjaga emosi tetap stabil. Dan sekali lagi, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya adalah kombinasi langka dari ketiga hal tersebut. Kini, pertanyaan terbesar adalah apakah Marquez mampu mempertahankan momentum ini hingga balapan utama. Namun satu hal sudah pasti, sesi latihan bebas pertama di Balaton Park akan selalu dikenang sebagai panggung di mana Marc Marquez sekali lagi menunjukkan jati dirinya sebagai The Master of Adaptation. Casey Stoner terpukau, Marc Marquez cetak sejarah di musim debutnya bersama Ducati. Dunia MotoGP kembali dibuat tercengang oleh sosok Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu menutup akhir pekan sempurna di MotoGP Seri Austria dengan menjuarai sprint race dan main race, sekaligus mencatatkan kemenangan ke-6 secara beruntun di musim debutnya bersama Ducati. Catatan gemilang ini bukan hanya menggetarkan pedok, tapi juga membuat legenda MotoGP, Casey Stoner, angkat bicara dengan nada penuh kekaguman. Bagi Stoner, pencapaian Marquez musim ini bukanlah hal biasa. Ia menyebut Marquez berhasil melampaui ekspektasi siapapun. Jujur saja, saya hampir tidak percaya dengan apa yang dilakukan Marc. Baru di tahun pertamanya bersama Ducati, dia sudah langsung mendominasi seperti ini. 6 kemenangan beruntun, itu bukan sesuatu yang mudah, ujar Stoner dalam sebuah wawancara seusai balapan. Stoner, yang juga dikenal sebagai satu-satunya pembalap yang mampu membawa Ducati menjadi juara dunia di era 2007, memahami betul betapa sulitnya menaklukkan mesin Desmosedici.
Ia pernah mengalami sendiri kerasnya motor tersebut, yang kala itu dikenal sulit dijinakkan. Namun, Marquez tampaknya mampu mengendalikan Ducati seolah motor itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Menurut Stoner, kunci utama keberhasilan Marquez terletak pada gaya balapnya yang unik. Berbeda dengan kebanyakan pembalap modern yang sangat bergantung pada perangkat elektronik, Marquez lebih mengandalkan insting, keterampilan alami, dan keberanian ekstrim. Mar itu tipe pembalap lama yang masih hidup di era baru. Dia tidak terlalu bergantung pada kontrol traksi atau sistem elektronik. Dia membaca motor dengan tubuhnya, merasakan grip dari ban, dan mengendalikannya dengan cara yang sangat natural. Itulah yang membuatnya begitu berbeda, jelas Stoner. Hal yang paling mengejutkan adalah pengakuan jujur Stoner sendiri. Meski dikenal sebagai salah satu talenta terbesar dalam sejarah MotoGP, pria asal Australia itu mengaku ragu apakah dirinya mampu mengalahkan Marquez jika keduanya berada dalam satu era. Kalau saya masih membalap sekarang, mungkin saya akan kesulitan melawannya. Mark punya sesuatu yang spesial, kombinasi antara keberanian, kecepatan, dan kecerdasan balap yang sulit ditandingi, ungkapnya. Balapan utama di Red Bull Ring sendiri menjadi bukti nyata dari apa yang dikatakan Stoner. Marquez memulai dari posisi keempat, namun dengan cepat menyalip satu persatu lawannya. Duel sengit dengan Francesco Bagnaia di awal balapan menjadi tontonan menegangkan. Bagnaia, yang juga murid dari Akademi Valentino Rossi, sempat berusaha keras mempertahankan posisinya. Namun, Marquez dengan tenang menemukan celah, menyalip, dan kemudian fokus mengejar Marco Bezzecchi yang memimpin sejak awal. Bezzecchi sempat terlihat akan mengunci kemenangan, tetapi Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Dengan insting tajam, ia memangkas jarak lap demi lap, hingga akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi menjelang balapan usai. Dari situ, dominasi Marquez tak lagi terbendung. Ia melintasi garis finish dengan penuh percaya diri, menambah catatan kemenangan beruntunnya menjadi 6 kali. Kemenangan ini bukan hanya sekadar angka. Dalam catatan sejarah MotoGP, sangat jarang seorang pembalap debutan bersama tim baru mampu langsung mencatatkan rekor sefantastis itu. Apalagi di tim besar seperti Ducati, yang memiliki sejarah panjang dengan banyak nama besar. Bagi Ducati, kehadiran Marquez bagaikan berkas sekaligus jawaban atas pencarian panjang mereka untuk sosok pembalap yang mampu mendominasi seperti Casey Stoner di masa lalu. Tak heran bila banyak pihak mulai membandingkan keduanya. Namun, alih-alih cemburu, Stoner justru memberikan penghormatan. Ia melihat Marquez bukan hanya sebagai penerus, tetapi juga sebagai evolusi dari pembalap sejati. Saya tahu betapa sulitnya menjadi juara dunia dengan Ducati. Melihat Mark melakukan ini di musim pertamanya, saya hanya bisa angkat topi, tambah Stoner. Kemenangan ke-6 beruntun Marquez di Austria sekaligus menegaskan statusnya sebagai kandidat terkuat perebutan gelar juara dunia. Lebih dari itu, pencapaian ini menghadirkan nuansa emosional di pedok MotoGP, sebuah pengakuan dari legenda kepada legenda baru. Dan bagi para penggemar, apa yang dilakukan Marc Marquez tahun ini akan selalu dikenang sebagai salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah olahraga roda 2. Valentino Rossi murka, Marc Marquez bermain-main dengan dua muridnya di MotoGP seri Austria. Main race MotoGP Austria, meninggalkan cerita besar yang syarat emosi, bukan hanya bagi para penggemar, tapi juga bagi salah satu legenda terbesar olahraga ini, Valentino Rossi. Sang pemilik VR46 Academy itu tak kuasa menyembunyikan kekecewaan sekaligus kemarahannya setelah menyaksikan dua murid terbaiknya, Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, dipermainkan oleh rival abadinya, Marc Marquez, yang akhirnya keluar sebagai juara. Sejak kualifikasi, harapan Rossi begitu tinggi. Marco Bezzecchi mengamankan pole position, sementara Francesco Bagnaia berada di grid ketiga. Dua murid yang ia bimbing sejak usia muda berada di barisan depan, siap menaklukkan sirkuit yang memang dikenal ramah bagi motor Ducati. Di atas kertas, peluangnya untuk menorehkan kejayaan di tanah Austria sangat besar. Namun, skenario sempurna itu hancur berantakan begitu balapan dimulai. Marc Marquez, yang hanya start dari posisi keempat, sudah menunjukkan ancamannya sejak lampu start padam. Dengan insting bak petarung sejati, ia langsung menyodok ke posisi ketiga, menempel ketat di belakang Bagnaia. Sejak saat itu, duel sesama Ducati ini menjadi panggung utama. Bagnaia dan Marquez saling mengadu kecepatan, melakukan overtake demi overtake, memacu motor hingga batas maksimal. Namun, tekanan mental yang terus diberikan Marquez akhirnya membuat Bagnaia goyah. Sebuah manuver brilian pun dilancarkan, Marquez berhasil melewati rekan setimnya itu dan mengunci posisi kedua. Di depan, Bezzecchi tampak nyaman.
Ia melaju dengan ritme konsisten, menjaga jarak yang cukup aman dari Marquez. Penonton mulai percaya bahwa kemenangan akan menjadi milik murid Rossi itu. Tapi bagi seorang Marc Marquez, balapan baru dimulai ketika lawan merasa aman. Lap demi laps, ia memangkas jarak dengan presisi luar biasa. Hingga akhirnya, pada 8 laps terakhir, duel sejati pun dimulai. Marquez menempel ketat Bezzecchi, memaksa sang pole sitter untuk keluar dari zona nyaman. Tekanan datang dari segala sisi. Bezzecchi mencoba bertahan dengan menutup racing line, sementara Marquez bermain dengan tempo, seolah menunggu saat yang tepat untuk menusuk. Dan benar saja, di sebuah momen krusial, Marquez melancarkan manuvernya. Bersih, cepat, tanpa memberi ruang balasan. Bezzecchi pun harus merelakan posisi pertamanya direbut. Sejak itu, Marquez tidak lagi terkejar. Ia memimpin hingga bendera finish dikibarkan, sementara Bezzecchi justru kehilangan fokus hingga posisinya direbut Fermin Aldeguer. Hasil akhir pun mencengangkan. Marc Marquez juara, Aldeguer runner-up, dan Bezzecchi hanya bisa puas di podium ketiga. Banyak ya. Lebih menyakitkan lagi, ia tersingkir dari persaingan podium. Valentino Rossi, yang menyaksikan langsung dari garasi, terlihat geram. Ekspresinya jelas menunjukkan kekecewaan mendalam. Baginya, ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah simbol bahwa rival lamanya, Marc Marquez, kembali mempermalukan dirinya. Kali ini lewat murid-murid yang ia asuh. Saya benar-benar kecewa. Pecco dan Bez sudah berada di posisi yang tepat untuk menang. Tapi pada akhirnya mereka tidak bisa menghentikan Marc. Saya tahu Marc sangat kuat, tapi ini tetap menyakitkan karena mereka adalah dua pembalap yang saya percaya bisa melawannya, ujar Rossi dengan nada kesal seusai balapan. Bagi Rossi, luka ini terasa lebih dalam. Rivalitasnya dengan Marquez sejak 2015 memang menjadi salah satu kisah paling pahit dalam sejarah MotoGP. Dan kini, meski Rossi sudah gantung helm, bayangan Marquez masih menghantuinya. Hanya saja kali ini, bukan dia yang dikalahkan di lintasan, melainkan dua murid yang ia banggakan. Balapan di Austria pun tercatat bukan hanya sebagai kemenangan ke-6 beruntun bagi Marquez, tetapi juga sebagai drama emosional yang mengingatkan dunia pada rivalitas lama. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap cepat, tapi juga maestro strategi yang mampu mematahkan lawan dengan cara paling menyakitkan. Dan bagi Valentino Rossi, hari ini adalah hari penuh amarah, karena di depan matanya, sang rival abadi kembali menegaskan dominasinya. Sementara dua murid terbaiknya dipermainkan begitu saja. Let them get inside your head.